Shalom semuanya, senang kembali di malam minggu ini kita bisa berjumpa dalam Deep Talk with Pastor. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya, baca Alkitab kita, kalau tidak salah sekarang ini Amsal 21. Dan sebelum kita mulai, saya selalu mengajak kita untuk mengandalkan Roh Kudus. Kita berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada di malam minggu ini dan mau menggunakan malam minggu kami ini untuk membaca, merenungkan Amsal 21. Maka berikan kami Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus tolong kami, memberikan kami rema, sehingga ayat-ayat yang kami baca dari Amsal 21 ini bisa kami pahami, dan bahkan bisa kami mengerti dengan dalam, sehingga bisa kami hidupi dalam keseharian kami. Sehingga dengan bekal ini, hidup kami lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Yuk, kita langsung buka ya, Amsal 21. Ya, Amsal 21 kita akan baca ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik, yang menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda dipelengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apa nih yang kita dapatkan ya? Saya kembali biasanya kalau habis baca Alkitab yang teringat paling cepat ya ayat-ayat yang terakhir-terakhir tadi ya. Kalimatnya tadi kalau tidak salah bunyinya tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Jadi meskipun Salomo dalam Amsalnya, Salomo dalam pengkhotbahnya mengatakan bahwa kita harus meminta hikmat. Hikmat itu penting, pengertian itu penting bagi setiap kita, ya. Tapi harus dipahami juga, Salomo mengatakan meskipun kamu berhikmat, meskipun kamu berpengertian sedemikian rupa,
Meskipun hikmat dan pengertianmu melebihi orang-orang di zamanmu, melebihi orang-orang lain, tapi semua tadi ya tidak akan dapat menandingi Tuhan. Nah, ini yang harus sampai dalam kesadaran kita, dan terutama kesadaran di alam bawah sadar kita. Bahwa sehebat apapun kita, tidak akan bisa menandingi Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman ini, kita nggak akan jadi orang yang sombong. Kita nggak jadi orang yang lupa diri. Kita jadi orang yang nggak akan besar kepala. Kita tidak jadi orang yang jumawa. Kenapa? Karena tadi, kita sadar sehebat apapun kita tidak bisa menandingi Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan di atas segala-galanya. Nah, yang kita perhatikan kan dalam banyak aspek, orang-orang yang berilmu itu menganggap dirinya Tuhan. Orang-orang yang sudah sampai level tertentu yang dipuja-puji orang banyak itu kan menganggap dirinya Tuhan. Ya. Misalnya contoh Hitler. Hitler tuh kan bukan orang komunis, Bapak Ibu. Dia orang Kristen kalau saya tidak salah ya. Tapi karena dia hebat, dalam negerinya dia punya kekuasaan yang luar biasa. Di awal-awal dia memimpin Jerman begitu luar biasa dikjayanya, dia akhirnya menyamai Tuhan. Memposisikan dirinya sama seperti Tuhan. Mau menguasai segalanya. Andai kata Hitler misalnya ketika awal-awal itu tidak berniat untuk menguasai dunia, Eropa dalam hal ini hanya menguasai beberapa negara saja, mungkin Jerman akan lebih besar daripada Jerman yang sekarang. Dan akan menjadi negara yang paling ditakuti mungkin. Ya. Ya, karena dengan kekuatan militernya yang luar biasa, andai kata itu bisa dipertahankan, saya rasa Rusia, dalam hal ini Uni Soviet dulu, Amerika juga mungkin akan kalah dengan Jerman. Karena kan dibanding letak geografisnya, Jerman tuh lebih kecil daripada Amerika dan Uni Soviet. Tapi di zaman Perang Dunia Kedua itu, kekuatan militer Jerman itu yang menakutkan. Luar biasa menakutkannya, saudara. Begitu juga misalnya contohnya seperti Muhammad Ali. Ya kan? Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia sempat mengejek Yesus kita gitu kan ya. Kemudian juga ada banyak orang lain, orang-orang hebat itu. Yang karena kecerdikannya, kepintarannya, IQ-nya, akhirnya membuat dia lupa diri dan menganggap dirinya bisa melakukan segala-galanya. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka. Dan dia, kita tahulah hidup mereka semua akhirnya mengenaskan. Kemudian juga di ayat 31 dikatakan tadi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu maaf ya kalau ada noise suara ya, karena ada fogging ya di luar. Jadi ada suara yang lagi masuk nih ya. Ya, karena foggingnya masuk ke rumah. Maka saya tutup semuanya. Jadi meskipun ditutup, rumah saya tidak kedap suara, masih ada fogging. Jadi kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi meskipun itu kita punya pasukan berkuda luar biasa, pasukan perang kita luar biasa, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Kemenangan di tangan Tuhan artinya ya, meskipun kita punya segala-galanya, ya tetap Tuhan yang bisa menentukan, siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran. Jadi belajar ayo sama-sama kita sekarang ini untuk menjadi pribadi yang lebih tahu diri, lebih mawas diri, lebih sadar diri ya, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak memposisikan diri lebih daripada yang seharusnya ya. Berbangga karena bisa mengeluarkan atau menciptakan sesuatu itu bagus, tapi kalau sampai sombong ya itu tidak baik. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap kita ya, bahwa kita pribadi lepas pribadi ini harus menjadi pribadi yang ya menyadari siapa dan apa kita gitu ya. Ayo Bapak Ibu sama-sama kita kerjakan itu ya. Pokoknya harus punya prinsip bahwa yang terutama dalam hidup ini ya Tuhan. Gak ada yang seperti Tuhan. Tuhan itu teramat besar. Ada lagunya kan ya, Danane lebih besar, Dana lebih besar. Saya lupa teksnya. Di hati, di dalamku, di hidupku, Yesus terlebih besar ya. Yesus dalam hal ini adalah anak Allah yang diberikan kuasa oleh Allah, dan kita harus beriman Yesus lebih besar dari segala-galanya ya. Tapi juga kita harus punya iman juga bahwa Yahweh lah, Bapa lah yang maha segala-galanya.
Ayo sama-sama kita belajar punya iman yang benar, Bapak Ibu. Kemudian juga kalau kita baca tadi ada ayat yang mengatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya nggak bekerja. Orang kalau malas tapi punya keinginan, ya akhirnya dia dibunuh oleh keinginannya sendiri. Bayangin ya, orang malas nggak mau kerja tapi pengen punya banyak keinginan. Akhirnya ya seperti yang kita baca di koran-koran, di sosial media, zaman beberapa tahun terakhir itu kan ada pinjaman online. Itu kan sangat mudah sekali Bapak Ibu. Saya nggak pernah meminjam online, tapi saya memahami apa namanya tawaran-tawaran itu ya. Kan mudah sekali, hanya kasih KTP, itu langsung cair gitu ya, dan bunganya luar biasa. Dan beberapa orang itu ya karena mudahnya administrasi pinjol ini, ya akhirnya terjerat gitu ya. Ya, saya tidak terhitung ada beberapa orang yang terjerat dari pinjol dan saya kenal banget, saya tahu banget dan beberapa mereka konsultasi dan apa namanya minta saya doakan untuk bisa dipulihkan dari hal-hal seperti ini. Zaman dulu saya pernah Bapak Ibu. Meskipun tidak sampai mencekik leher tapi sempat dulu agak goyang gara-gara megang kartu kredit itu dulu banget ya. Itu tahun kapan itu Saudara ya? Mungkin 2000-an awal gitu ya. Bayangin dari nggak punya kartu kredit, dari taunya kartu kredit itu hanya milik orang-orang tertentu saja yang punya kekuatan ekonomi, tiba-tiba saya belum nikah, apa sudah nikah, saya lupa ya, bisa punya kartu kredit gitu ya. Akhirnya ya karena punya penghasilan juga, kita pikir gampang lah, nanti dicicil lah, dan kita beli gesak-gesek gitu ya. Ternyata gesak-gesek itu kita punya pengeluaran lain yang tidak kita duga, sehingga yang tadinya bisa kita pikir kita alokasikan untuk membayar apa namanya bunga dan juga cicilan pokoknya, akhirnya terpakai sehingga tidak terbayarkan, bunganya membengkak. Dan saya masih ingat banget itu, akhirnya saya harus ngambil tindakan ekstrim ya, bertobat sama Tuhan yang pertama, kemudian ya harus menjual sesuatu gitu ya, dan akhirnya saya tutup itu. Dan ketika saya tutup, itu namanya kartu kredit langsung saya gunting. Saya masih ingat banget, saya gunting dan saya bilang saya tidak mau pakai kartu kredit lagi. Dan sampai sekarang meskipun saya punya ya, tapi tidak pernah saya pakai lagi. Ya saya belajar untuk mencukupi diri aja lah. Kalau memang lagi tidak ada, ya udah nggak usah beli apa-apa gitu ya. Kita belajar mencukupi diri. Kartu kredit itu saya punya untuk supaya berjaga-jaga aja. Misalnya kalau butuh administrasi tertentu, karena pengalaman saya sih dulu kalau keluar negeri, beberapa hotel, nggak tahu sekarang ya karena sudah lama tidak keluar negeri. Kalau ke hotel itu harus taruh kartu kredit sebagai jaminannya. Ya, dan itu kalau tidak punya ya agak bermasalah dulu ya di zaman ya tahun 2000-an awal begitu. Tapi apa namanya? Ya karena saya juga bukan orang yang suka berpergian ke luar negeri, ya saya tidak lagi tahu kondisinya. Jadi itu hanya saya pegang aja. Ya apalagi sekarang kartu kredit kan tidak ada iuran tahunan, ya free lah gitu ya. Jadi tidak pernah saya pakai, tapi standby aja gitu di dompet. Jadi kita belajar Saudara. Jadi jangan sampai kita malas, kita nggak punya penghasilan, tapi keinginan banyak. Dan kalau keinginan kita banyak, kita nggak punya penghasilan, kita bernafsu setiap hari, akhirnya ya kita akan binasa. Ya. Binasa bukan karena dibunuh orang, binasa karena kebodohan sendiri. Dan belajarlah dari Amsal Salomo ini. Kemudian juga tadi kita baca dikatakan siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih, saudara. Ya. Itu clear banget Alkitab mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih. Dan dalam bahasa yang lainnya kan Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Jadi kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru itu meskipun kalimatnya agak berbeda, tapi kerigmanya atau inti beritanya sama. Jadi kita harus cari kebenaran, kita cari kasih, dan kebenaran dan kasih itu kan kita dapatkan dari firman Tuhan. Kebenaran dan kasih itu kan kerajaan Allah. Inti dari pesan kerajaan Allah itu kan kebenaran dan kasih. Benar ya? Yesus adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Ya. Dan tentu Allah ketika dengan kasihnya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, itulah kebenaran. Maka ketika kita baca di Amsal ini, orang mencari kebenaran dan kasih akan hidup, ya sama juga dengan orang yang mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Hidup juga. Jadi makanya kalau kita mau merendahkan hati sedikit saja, terus mulai membaca
perjanjian lama dalam perspektif yang benar, melibatkan Roh Kudus, maka apa yang sudah kita imani di perjanjian baru itu semakin tajam. Karena apa yang diajarkan perjanjian baru itu bukan hal yang baru, tapi sesuatu yang dipertajam. Ya, perjanjian baru, perjanjian lama itu bukan berarti perjanjian lama itu jadul. Perjanjian lama itu maksudnya dulu sebelum Yesus datang ke dunia ini, ya, semua orang yang berdosa itu terikat dengan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Apa itu? Pertama sunat. Benar ya? Yang kemudian apa? Yang kemudian ya perjanjian darah. Dalam hal ini, kalau memang ada salah, maka harus ada penumpahan darah. Yang dilakukan adalah mengorbankan binatang tak bercacat celah. Itulah perjanjian lama. Disebut perjanjian baru, karena kita yang sekarang ini mau mengikat perjanjian dengan Allah, tidak lagi melakukan perjanjian yang lama, yakni sunat itu. Ya, sebab Paulus sudah mengajarkan yang penting adalah sunat hati daripada sunat fisik. Kemudian juga pengorbanan anak domba atau binatang tak bercacat celah untuk menghapus dosa kita itu sudah diwakilkan oleh Yesus, sang anak domba Allah. Ya, dia yang melakukan sekali untuk selama-lamanya. Itu yang menjelaskan definisi menurut saya yang sederhana antara PL dan PB. Jadi perjanjiannya doang yang yang lama tidak berlaku lagi, tapi yang baru ini berlaku. Tapi yang lain, hukum Taurat itu kan perintah Tuhan, ya. Itu yang masih berlaku, yang tidak akan dihapuskan, satu titik iota pun tidak. Nggak boleh dihapuskan, kata Yesus. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi, itu yang saya ajarkan berkali-kali, bahwa kita harus menjadi orang yang paham. Dengan kita memahami ini, kita akhirnya mengerti bahwa apa yang kita imani di perjanjian baru itu nggak ujuk-ujuk. Yang namanya kasih karunia itu, kata banyak orang, itu ada di perjanjian baru. Enggak, di perjanjian lama juga sudah ada kasih karunia. Lah, Abraham itu dipilih apa? Bukan karena kasih karunia, saudara. Abraham itu siapa? Nenek moyangnya siapa? Dia dipilih di antara banyak orang lain yang sudah hidup di zaman itu. Itu kasih karunia. Ya. Musa, apakah bukan kasih karunia? Di antara banyak orang Israel yang hidup saat itu, kenapa Tuhan pilih Musa? Oh, karena Musa itu adalah pangeran dari Mesir, dididik sedemikian rupa. Lah, apa Tuhan tidak bisa pakai salah satu dari orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir? Bisa saja. Karena tidak ada nubuatan spesifik tentang orang itu harus jadi pangeran Mesir supaya bisa menjadi pemimpin Israel. Nggak ada nubuatan itu, saudara, di perjanjian lama. Jadi siapapun orang yang hidup di zamannya Musa, itu bisa potensi sebenarnya untuk menjadi pemimpin Israel. Tapi kenapa Tuhan pilih Musa? Ya tadi, kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia yang di perjanjian baru yang diberikan kepada kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena penebusan darah Yesus di atas kayu salib. Ini harus kita sikapi dengan benar. Ya, bahwa ketika kita diberikan kasih karunia, harus ada respon. Seperti Abraham meresponnya dengan meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, meninggalkan Ur Kasdim, di mana juga Musa juga akhirnya berkontribusi dengan merespon panggilannya, dengan mau menghadap Firaun dengan taruhannya nyawa. Memimpin Israel 40 tahun di padang gurun yang tentu tidak mudah itu. Ada konsekuensi harus dibayar. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Orang Kristen kan kalau memahami kasih karunia kan, udah pokoknya kita akan selamat. Sekali sudah diselamatkan, terpilih, maka selamat selamanya. Udah, nggak usah lagi pikirin dosa. Dosa itu, mikirin dosa malah nggak benar. Bagi orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, tidak lagi ada dosa. Tuhan melihat kita, melihat Yesus katanya. Itu pengajaran-pengajaran diajarkan, saudara. Dan tidak salah sebenarnya mengajarkan itu. Tapi kalau penekanannya itu, akhirnya angle kebenaran yang lain tidak didapatkan oleh jemaat yang mendengarkan khotbah-khotbah model seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kalau mau jadi pengkhotbah itu harus komprehensif lah mengajarkan kebenaran, baik PL maupun PB. Paling tidak hamba Tuhan itu yang menjadi pengkhotbah harus sudah baca Alkitab berkali-kali lah. Paling juga punya dasar teologi yang baik lah. Yang penting juga bisa menafsirkan dengan teori penafsiran yang benar lah. Ya, menguasai sedikit bahasa asli lah. Jadi memang untuk menjadi seorang pengkhotbah ya tidak mudah, meskipun Tuhan bisa pakai siapa saja kan. Ya, kalau Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada orang tertentu, seperti nubuatan Nabi Yoel, tergenapi di Pentakosta. Petrus yang orang nelayan aja, ketika dia berkhotbah di hari Pentakosta, ketika dia berkhotbah di Serabi Salomo, ketika dia menghadapi imam-imam kepala, semuanya takjub akan pengertian dan hikmat yang dimiliki Petrus, si nelayan bodoh ini. Tapi kalau Roh Kudus sudah curah sama dia, ya dia bisa jadi orang luar biasa. Tapi kan itu tidak menjadi justifikasi bahwa kita tidak memperlengkapi diri. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya kalau Petrus sadar bahwa dia akan dipilih Tuhan menjadi rasulnya Tuhan, menjadi pemimpin agama, Petrus pasti akan memperlengkapi dirinya dengan sungguh. Gitu kan? Jadi kita ini harus melihat dalam sisi
yang banyak gitu. Nah, ketika saya juga waktu dulu terpanggil, kayaknya mau jadi pendeta nih, gitu ya. Dengan bekal pelayanan sejak SMP, saya rasa saya bisa gitu kan. Dengan pernah berkhotbah beberapa kali di eh, sekolah minggu, ngajar, juga di dalam ibadah-ibadah gerakan pemuda, saya pernah 1 kali 2 kali khotbah, dijadwalkan gitu, setahun bisa sekali, 1 tahun 2 kali gitu. Rasanya saya bisa lah gitu ya. Tapi karena saya sadar bahwa untuk menjadi seorang pengkhotbah itu harus berkhotbahnya berintegritas, ya saya harus mempersiapkan diri dong. Ya bagi saya yang paling gampang adalah sekolah lagi. Dan kalau menjadi pendeta, bagi saya dalam otak saya sekitar tahun 90-an akhir itu, ya kalau mau nyemplung, kalau mau main air, nyemplung sekalian, basah kuyup sekalian, jangan cuma main basah-basahan gerimis doang, masuk angin nantinya. Maka ya udah, saya komitmen Tuhan, saya siapin diri 3-4 tahun ini untuk sekolah lagi. Ya, saya mau fokus sekolah aja, saya tinggalin semuanya. Ya, ya pekerjaan lah, pergaulan lah, apa yang saya menjadi rutinitas saya tinggalin semuanya. 3-4 tahun itu full, saya selesai 3 tahun. Puji Tuhan. Ya, saya termasuk yang mungkin paling cepat di alma mater saya. Mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor saya bisa cepat, karena saat itu saya kuliah pagi sore, dan karena sekolah itu baru, ya administrasinya masih kacau balau. Saya bisa ngambil kuliah lebih dari 24 SKS yang nggak mungkin dikerjakan sekarang ini ketika administrasi sudah rapi, ya. Tapi saat itu bisa, ya. Karena tadi saya juga membuktikan nilai saya juga A, B, Amin, banyakan A-nya. IPK saya juga termasuk yang paling bagus di lulusan alma mater saya. Apalagi di angkatan saya mungkin saya yang terbaik kali, ya. Jadi, sama-sama kita mengerjakan bagian kita, ya. Kita menghidupi firman Tuhan. Ya, jadi di dalam sharing firman Tuhan pada malam hari ini, di malam minggu ini, kita diingatkan lagi bahwa mengejar kebenaran dan kasih itu akan memperoleh kehidupan. Jadi kejarlah kebenaran, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah mengasihi, karena itulah perintah yang terutama. Ketika Yesus ditanya oleh banyak imam besar, banyak imam-imam kepala, maafkan saya, apa hukum yang terutama itu? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama. Jadi ayo kita belajar. Susah nggak mengerjakannya? Susah lah. Kebenaran itu kalau diikuti kan susah, sedangkan kita masih manusia normal yang kadang-kadang ingin lah, ya. Ada bahkan kata-kata bijak orang-orang dunia bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. Jadi hukum itu dibuat untuk dilanggar gitu ya, untuk dicari celahnya. Jadi kalau kita bisa memanipulasi hukum sehingga kita bisa tidak tersentuh hukum tadi, padahal kita melanggar, itu kita sudah luar biasa, tepuk tangan gitu. Ini dilakukan banyak politisi, pemerintah sekarang kan, ya. Ada hukum, tapi hukumnya itu dibuat sedemikian rupa, jadi tidak melanggar hukum, tapi etika dan moral dilanggar. Ya, seperti menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden, itu kan juga melanggar etika dan moral. Meskipun hukumnya sudah berlaku, tapi hukum itu dibuat ya dengan ada pelanggaran tadi, pelanggaran etika gitu ya. Bansos dibuat di dalam zaman pilpres gitu ya. Itu kan bagi saya pelanggaran moral dan etika, meskipun tidak melanggar hukum, karena bansos itu memang aturan dari konstitusi. Ya, harus ada bantuan sosial bagi orang yang membutuhkan, tapi dicurahkan di bulan Februari kemarin di zaman lagi kampanye, itu bagi saya bermasalah. Ya ini makanya bagi saya sih, orang boleh berbeda dengan saya, tapi bagi saya pemilu 2024 ini pemilu terburuk yang pernah saya ikuti. Ya jujur saja ya. Masih bagus pemilu zamannya SBY dulu ya, ketika SBY sudah tidak lagi bisa running, dia mengkondisikan pemilu itu baik sehingga Partai Demokrat juga dapat nilai angkanya juga tidak terlalu lebay banget gitu ya. Dan karena dia netral, ya akhirnya terpilihlah Jokowi jadi presiden gitu kan ya. Tapi hari ini ya Jokowi melakukan perbuatan-perbuatan yang bagi saya melanggar moral dan etika ya, dengan mengkondisikan calon pilihannya menjadi penerusnya. Ya itu bagi saya ya udahlah ya, udah goodbye lah sama dia. Bagi saya dia bukan seorang pemimpin ya, meskipun dia punya karya yang luar biasa sebagai pemimpin, tapi ya sudah sewajarnya itu dikerjakan oleh seorang pemimpin. Jadi tidak ada hebatnya gitu ya. Ya sama-sama kita belajar untuk terus hidup dalam kebenaran, juga terus hidup dalam kasih ya. Itu menjadi pegangan kita ya. Sebagai orang Kristen kita nggak boleh meninggalkan itu, dan kalau kita hidupi, percayalah hidup dalam tangan Tuhan ya. Semoga malam minggu ini diberkati semuanya, dan
tidur malam nanti diberkati. Jangan lupa besok ibadah ya. Saya masih melanjutkan khotbah saya tentang kesimpulan tentang kristologi atau doktrin tentang Kristus dalam konteks Tritunggal. Saya sudah mengajar, kesimpulan saya itu Yesus adalah pertama adalah rasul dan juga imam besarku. Khotbah minggu yang lalu, Yesus adalah nabi dan guruku. Dan nantikan khotbah saya yang minggu depan, minggu ini ya, minggu besok. Saya akan terus menyimpulkan Yesus yang saya imani dan saya bagikan kepada saudara, supaya saudara paham juga pemahaman saya, dan silakan digumuli bersama Roh Kudus supaya bisa tahu juga Yesus yang benar itu seperti apa. Kemudian juga sore hari dalam ibadah online jam 7, juga di live streaming ya, di dalam channel YouTube The JKI The Way BSD ini, saya berkhotbah seri soal perkataan dan pengajaran Yesus. Jadi ikuti ya Bapak Ibu ya, jangan sampai nggak diikuti. Karena lucu Bapak Ibu ngaku Kristen kalau Bapak Ibu nggak tahu perkataan Yesus itu apa saja. Lucu Bapak Ibu jadi orang Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus, tapi nggak tahu pengajaran Yesus itu apa saja. Kau mungkin bilang, saya tahu kok pengajaran Yesus apa saja, tapi sebenarnya yang kau pahami itu pengajaran gereja, pengajaran pendetamu. Dan pengajaran pendeta dan pengajaran gereja itu belum tentu tepat seperti yang Yesus ajarkan. Ya, terbukti kok di dalam perjanjian baru itu orang-orang yang disebut ahli Taurat, orang Farisi itu mengajar ajaran-ajaran yang tidak sesuai, tidak tepat seperti Taurat. Mereka sedang menafsir, dan tafsiran itulah yang mereka jadikan kebenaran. Padahal namanya tafsiran itu adalah manusia yang buat. Dan manusia tentu bisa salah dalam menafsir. Tapi orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus lebih menghidupi tafsiran rabi-rabi daripada apa yang diperkatakan oleh Taurat. Dan lucunya diulangi oleh orang Kristen di akhir zaman ini. Orang Kristen di akhir zaman ini berkata, saya sudah beriman kok, saya sudah melakukan firman Tuhan kok. Tapi sebenarnya yang dia lakukan, yang dia katakan melakukan firman Tuhan, yang dia katakan beriman itu adalah ajaran-ajaran dari gerejanya. Ajaran-ajaran dari pendetanya, yang belum tentu sama dengan Alkitab. Ya, karena gak banyak orang Kristen yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Coba cek angkat tangan. Saya yakin ada beberapa saudara yang sampai seusia sekarang, seumur hidup menjadi Kristen, tapi membaca Kejadian sampai Wahyu aja belum pernah sekalipun selesai. Nah, bagaimana kau tahu ajaran Tuhan dengan sungguh? Bagaimana kau tahu perkataan Tuhan dengan sungguh itu apa? Ya, makanya saya mengajak kita untuk belajar dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus supaya kita bisa mengenal apa sih sebenarnya yang Yesus ajarkan ketika dia jadi manusia, hidup 3,5 tahun melayani Bapaknya. Nah, dengan itu kita menjadi orang Kristen yang baik nantinya. Itu ya saudara ya. Kalau saudara diberkati lewat ajaran ini, lewat program ini, bisa di-share, di-like, ya, di-subscribe kalau channel ini belum di-subscribe oleh saudara, terus di-sharing ya program ini kepada yang lain supaya banyak orang lain juga mengikuti Tadarus Alkitab berikutnya di minggu depan ya. Setiap Kamis, Jumat, Sabtu saya selalu mengajar, dan nanti malam nih ada pengajaran tentang Roh Kudus, pneumatologi ya. Itu hanya diberikan tapi kepada orang-orang Bapak Ibu yang mau jadi member dari channel YouTube The Warriors ini, atau members dari channel YouTube JKI The Way BSD ini. Dengan jadi member, Bapak Ibu akan dapat materi-materi pengajaran yang tidak saya share untuk umum. Ya, ada seri pengajaran tentang akhir zaman, kemudian juga ada sekolah Alkitab, di mana sekolah Alkitab saya lagi sedang membahas hari ini, nanti malam ini seri ke-6 dari tentang pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, yang kita masih menyoroti Roh Kudus dalam perspektif perjanjian lama. Gitu ya. Jadi bisa belajar terus bersama kami, karena saya dan gereja ini panggilannya mengajar, maka saya akan dan gereja ini akan terus mengajar saudara. Semoga semakin banyak orang Kristen yang paham kebenaran. Kalau diberkati, bisa tolong bantu dalam doa supaya juga program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan kami yang melayani Tuhan di sini juga diberkati Tuhan luar biasa. JKI The Way juga gereja kita ini diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi, bisa menangkan banyak orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore malam hari ini kami sudah mendengarkan tadarusan kami. Doa kami Tuhan, agar kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Tidak lupa kami doa buat hari Minggu besok, agar ibadah hari Minggu jam 11 dan 7 malam, kami semakin diberkati Tuhan, ibadah boleh lancar, yang ke gereja diberkati, yang ikuti lewat live streaming dan siaran di sosial media kami juga diberkati Tuhan luar biasa. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan ampuni salah dosa kami. Kembali Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu, selamat istirahat. Sampai jumpa di ibadah minggu besok, jam 11 jangan lupa, dan juga jam 7 malam. Ya, kalau tidak ada halangan atau tidak ada alasan kemana-mana gitu ya, ikuti dua ibadah itu supaya kita semakin diberkati. Kalau memang ada pergi di jam 11 atau jam 7-nya, terus program ibadah minggu kita bisa diikuti kok, tetap masih bisa diikuti di jam-jam berikutnya gitu ya.
Kita belajar bersama bertumbuh dan hidupilah dirimu dengan kebenaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Ya, God bless you. Sampai jumpa.